Secara historis, pada era kolonial Belanda, kota Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng saat ini, pernah menjadi ibu kota Sunda kecil yang meliputi Bali dan NTT. Kebesaran kota Singaraja kala itu kini masih terlihat jelas dengan banyaknya bangunan-bangunan yang memiliki nilai signifikasi budaya dan juga memiliki potensi wisata sebagai daya tarik wisata sejarah. Sebut saja areal bekas Pelabuhan Buleleng, jembatan kolonial Belanda, Kelenteng Ling Guan Kiong, Museum Sunda Kecil, sampai kepada keberadaan Puri Kanginan dan Puri Buleleng yang didukung dengan kebesaran gedung Kerje, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan atau peninggalan bangunan-bangunan tua di kota Singaraja dengan arsitektur Belanda. Keberadaan potensi heritage inilah yang kemudian saat ini sedang dilakukan kajian ilmiah oleh tenaga ahli Putu Indah Rahmawati SST Par MBis PhD, peneliti senior dari Universitas Pendidikan Ganesha Uniksa Singaraja. Kajian kelitbangan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tentang strategi pengembangan dan tata kelola pariwisata kota Singaraja diharapkan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang bagaimana pengembangan dan tata kelola potensi wisata ini sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Hari ini saya sudah didampingi oleh tenaga ahli dari Uniksa, Ibu Putu Indah Rahmawati SST Par MBis PhD. Om Swastiastu, Ibu. Bu Indah, ini kalau berbicara masalah strategi pengembangan tata kelola pengembangan pariwisata kota Singaraja, ini kan sangat kompleks, kemudian sangat rumit untuk dibahas karena berbagai komponen masuk di dalamnya. Nah, kajian ini dalam rangka strategi pengembangan kota Singaraja, yang paling pertama Ibu lihat bagaimana potensi kota Singaraja untuk pengembangan menjadi destinasi pariwisata. Oke, terima kasih Pak Roy. Saya sesuai dengan hasil penelitian, kami sudah mendapatkan respon dari wisatawan maupun dari pelaku pariwisata di kota Singaraja. Sekitar 252 responden menyatakan bahwa kota Singaraja ini sangat potensial untuk menjadi wisata edukasi ya, dan wisata heritage. Jadi aset-aset yang kita miliki ini sangat mendukung untuk menuju ke arah wisata edukasi tersebut. Misalnya kita punya Taman Bung Karno, kita punya Puri Buleleng, kita punya Museum Buleleng, kita punya Monumen Tri Yuda Sakti, ex Pelabuhan Buleleng. Kita juga punya Pantai Penimbangan yang sangat bagus untuk dikunjungi oleh wisatawan, terutamanya pelajar. Iya betul. Ya. Itu potensinya ya. Itu aset kita. Potensinya. Apalagi Buleleng juga bekas ibu kota sejarah. Itu secara sejarah historinya. Ya. Nah, tetapi kemudian Ibu, dari 250 responden yang disebarkan itu gimana respondennya itu? Ya, responden kami kirim kepada berbagai kalangan, jadi semacam random sampling Bapak Ibu. Ya. Jadi kami kirim kepada pelajar, kemudian kepada pelaku pariwisata, kepada guide, kemudian kepada akademisi di bidang pariwisata. Kemudian kami kirim juga kepada mahasiswa. Jadi respondennya dari berbagai kalangan. Ya. Ya. Jadi kajian ilmiahnya ini Bu tentang pengembangan pariwisata dan tata kelola pariwisata kota Singaraja ini kemana arahnya Bu? Ya. Untuk strateginya ini, ya. Karena melihat dari aset itu kemudian akan dibawa kemana ya? Ya. Kalau kita melihat pada saat ini aset-aset sudah kita miliki. Betul. Kekayaan sudah kita petakan, tetapi dalam hal pengelolaannya masih belum kita benar-benar garap Bapak Ibu. Misalnya ketika masuk ke dalam suatu objek wisata, misalnya di Monumen Tri Yuda Sakti gitu. Akhirnya ketika masuk belum menerima retribusi, belum kita kelola bagaimana sistem tiketingnya, kemudian bagaimana pemeliharaan bangunannya. Dalam beberapa waktu setelah dibangun, bangunan ini rusak Bapak Ibu. Jadi inilah yang sedang kita garap, roadmap pengembangan seperti apa yang akan kita perlukan.
agar aset-aset yang kita punya itu bisa memberi PAD kepada Kabupaten Buleleng. Betul, jadi aset itu menghasilkan. Iya, tapi selama ini bagaimana Ibu melihat dari potensi yang dimiliki belum, ini? saat ini belum menghasilkan untuk PAD Buleleng. Jadi wisatawan atau masyarakat lokal datang misalnya ke monumen free, kemudian ya belum memberikan masukan apa-apa kepada Kabupaten Buleleng. Jadi Kabupaten Buleleng ketika membangun, kemudian ya pemeliharaannya ada belum bermasalah di situ, belum gitu ada, kan? gitu, Ya. ya. Terus rencananya maunya kemana nih, Bu? Artinya supaya memang aset-aset yang kita punya yang sangat potensi itu kemudian menghasilkan. Ya. Kalau saya secara bisnis melihatnya ini kita di internal dulu fokuskan apa yang harus diperbaiki. Internal artinya pemerintah daerah, Bu, ya? Iya, internalnya di tata kelola. Tata kelola, ya, ya. di tata kelola. Dalam tata kelola itu kalau dalam bisnis itu di strategi plan-nya seperti apa, gitu ya. Aset yang sudah kita punya kita petakan, kemudian bagaimana pemasarannya, dengan siapa kita bekerja sama, berapa biaya yang kita akan kenakan. Kalau istilah bisnisnya berapa harga jualnya. Betul. Kemudian berapa nanti kita akan memberikan retribusi kepada pemeliharaan dari aset-aset tersebut. Berapa untuk Pemda. Dengan begitu terjadi sustainable tourism, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita ada berkelanjutannya. Kalau kita membangun itu hal yang mudah. Betul. Tapi kalau tidak ada skema bagaimana kita memelihara aset-aset yang kita punya ini berat, Bapak Ibu. Membangun kemudian nanti tidak dipelihara 1-2 tahun akan rusak. Iya, betul. Jadi kalau kemudian kajiannya ini nanti menyangkut ke master plan bisnis supaya ada retribusi yang masuk untuk pendapatan asli daerah atau PAD-nya, sementara regulasi belum ada, ini bagaimana nih strategi? Justru seharusnya di dalam penelitian saya akan membuat roadmap, Bapak. Dalam roadmap itu jangka pendek apa yang harus kita lakukan? Apakah menetapkan regulasi apa yang kita perlukan? Kemudian di jangka menengah apa saja yang akan kita lakukan, di jangka panjang seperti apa? Jadi apa yang akan diberikan rekomendasi? Kalau boleh tahu dari awal, ini kan belum ini masih 2 minggu lagi. Ya, betul. Kalau dalam jangka waktu pendek, yang pertama kita lakukan adalah pembahasan tentang legal formal retribusi wisatawan. Itu yang paling pertama harus dilakukan. Terutama yang paling pertama adalah Taman Bung Karno. Karena ini barang jadi baru dan belum belum mengaruhi oleh pihak-pihak lain, jadi masih murni gitu. Kalau kita bisa menjadikan ini sebagai contoh, tempat-tempat yang lain pasti bisa mengikuti. Misalnya UPTD-nya dipilih SDM yang profesional, mengerti manajemen organisasi, mengerti pemasaran, mengerti bagaimana pemeliharaannya internal, dia akan menjadi contoh yang sangat bagus. Itu untuk yang dalam waktu dekat. Kemudian dalam waktu dekat kita buat master plan, Bapak. Karena ini sudah sangat mepet waktunya, mudah-mudahan mendapat hasil kajian yang benar-benar bermanfaat bagi pemerintah daerah Buleleng dan kemudian objek-objek itu memang menjadi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Terima kasih, sampai jumpa di materi yang lainnya.